Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Cuplikan video yang saya tayangkan itu adalah merupakan video di mana ada Pak Prabowo dan Dul Qadir beberapa tahun yang lalu pada saat kampanye Pilpres ya. Waktu itu beliau Pak Prabowo melawan Pak Jokowi dan Pak Prabowo kalah. Tetapi kita tidak membahas dalam konteks itu. Tetapi bagaimana perlakuan Dul Qadir terhadap Pak Prabowo. Kala itu banyak orang yang beranggapan kalau Pak Prabowo tidak sopan di dalam memperlakukan ulama. Ternyata hari ini baru kita sadari betul. Kita melihat sendiri dengan mata kepala bagaimana Dul Qadir memperlakukan Pak Prabowo, seorang tokoh nasional. Begitu dia datang sengaja memeluk dari belakang, tetapi betapa Dul Qadir ini meremehkan Pak Prabowo itu tampak kita lihat menampik tangannya dan cara mempersilahkannya juga duduk. Luar biasa bagaimana kecongkakan dari Kelambak Lawi ini. Dan video ini saya kira sudah sangat viral ya, bahkan di-up oleh KBN Nusantara. Dalam jangka waktu beberapa jam saja, tidak sampai 24 jam, sudah 1.800 yang like dan komentar 552 orang. Dimana di dalam komentar tersebut tidak ada satu pun juga yang memberikan support dan dukungan terhadap perilaku tidak sopannya ini Dul Qadir. Semua mengecam apa yang dipertontonkan oleh Dul Qadir, bagaimana dia memperlakukan Prabowo sangat tidak sopan. Betul-betul ya, imigran Yaman ini sangat-sangat luar biasa, merasa mungkin sebagai zuriat Rasulullah sehingga yang lain itu dipandang remeh. Padahal kalau kita menyimak videonya beberapa tahun yang lalu, Gus Nuril, beliau sempat menyampaikan bahwa Dul Qadir ini adalah sopir mobil di Arab sana atau di Timur Tengah. Coba kita lihat bagaimana reaksi netizen. Ini saya akan membacakan beberapa komentar netizennya, karena kalau saya baca semua ini bisa panjang durasinya. Intinya semuanya mengecam. Salah satu misalnya contohnya ini saya baca. Ayo kita ubah stigma kita bahwa memang Habib bukan keturunan Nabi. Itu salah satu statement dari netizen ya. Lalu kemudian ditanggapi, hati-hati Pak Prabowo, jangan dekat-dekat lagi dengan Habaib. Jadi netizen berharap Pak Prabowo jangan lagi dekat-dekat dengan Habaib. Kenapa? Ya karena kita sudah melihat sendiri bagaimana kelakuan mereka. Dan bahkan ada satu yang memberikan support luar biasa kepada Pak Prabowo, dimana memang kala itu untungnya ya, untung besar Pak Prabowo tidak mencium tangan daripada Dul Qadir ini. Di sini netizen menyampaikan, untung Pak Prabowo nggak salah pergaulan, alhamdulillah. Sadarlah wahai bangsaku, jangan merendahkan diri di hadapan bangsa lain yang gila penghormatan dan ingin dimuliakan di negeri orang. Contoh Bapak Presiden Prabowo, saya salut. Kalau tidak mau cium tangannya, kita sudah paham mereka siapa sejatinya. Ya itu yang saya sampaikan tadi. Untungnya memang dalam video ini Pak Prabowo tidak mencium tangan daripada Dul Qadir ini. Dan itulah dulu kenapa Pak Prabowo di framing tidak bisa memperlakukan dengan baik ulama. Dan alhamdulillah dengan video ini kita kemudian sadari betul bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo sudah benar. Ini ada lagi satu, jangan kasih panggung Habib palsu. Nah, ya, maksudnya ini cucu Nabi palsu ya. Ya harusnya memang seperti itu. Dul Qadir ini kemana-mana loh, itu mahal sekali bayarannya kalau diundang selawat. Padahal dia hanya di situ nyanyi-nyanyi sambil selawatan. Saya dengar informasinya itu ada sampai 60 jutaan, 80 jutaan malah, seperti yang pernah diungkapkan oleh Gus Nuril ya. Mereka itu bukan keturunan Nabi, walaupun ada keturunan Rasul sekalipun,
Bapak tidak pantas untuk menjatuhkan harga diri Bapak, karena Bapak adalah salah satu simbol negara dan rakyat Republik Indonesia. Ini harapan-harapan netizennya sangat luar biasa. Orang Sumatera tak percaya Khabib. Putra pribumi bersatu menolak antek kolonial Belanda. Mereka itu memang selalu merendahkan bangsa ini. Kurang ajar sekali. Ini sangat sadis ya pernyataannya. Betapa dia sangat mencintai Pak Prabowo ya. Makanya ketika melihat video ini dan Pak Prabowo diperlakukan sangat tidak sopan, sangat tidak pantas oleh imigran Yaman ini, makanya wajar kalau netizen kemudian ngamuk. Sikap Pak Prabowo sudah sangat tepat. Andai Bapak Prabowo sempat mencium tangan Pak Habib, maka akan hancur nama Bapak Prabowo Subianto dan NKRI. Ya, ini maksudnya ini netizen yang untungnya memang tidak dicium tangannya ini Khabib. Jadi memang luar biasa sahabat, ini kurang lebih 600-an ya, 500 lebih lah yang komentar ini, tidak ada satu pun juga yang memberikan dukungan terhadap perlakuan Khabib Dul Qadir ini terhadap Pak Prabowo. Betapa memang sangat kurang ajar ya. Luar biasa mengkonfirmasi bahwa memang dia bukanlah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak berbanding dengan kelakuannya. Dan inilah hari ini semua dibuka oleh Tuhan, mata kita semua tertuju kepada mereka. Betapa selama ini apa yang dia lakukan terhadap orang-orang Nusantara, dia tuai hasilnya. Betul-betul dipermalukan, jejak digital kemudian bertebaran di mana-mana. Nah, ini belum lagi misalnya Khabib-Khabib yang tukang begal APM ya, karena ada juga itu. Mereka semua masih dalam sebatas penuntutan karena sampai hari ini belum dijatuhi hukuman. Seperti misalnya kasus Seda Salim yang melibatkan salah seorang oknum Khabib yang namanya Ali Jindang. Lalu ada juga Khabib yang viral dengan hinaannya dengan mengatakan celengan semar terhadap pribumi. Ya, itu juga kan kasusnya sementara berproses, yang membegal juga APM pribumi. Yang perempuan itu orang Banten. Belum lagi baru-baru ini viral salah seorang Khabib lagi, di mana suaminya pergi berlayar, lalu di belakang dia mendatangi kamar daripada perempuan tersebut atas nama Ibu Emi ya, yang digerebek jam 3 malam oleh warga. Jadi memang luar biasa sekelumit masalah daripada Kelambak Lawi ini di negara ini. Wajar saja sebenarnya kalau mereka ini dipulangkan ke negaranya, seperti yang pernah dulu diidekan oleh Pak Soekarno, bagaimana supaya mereka ini kembali semua ke negara Yaman. Karena bagaimanapun juga dalam sejarah jelas bahwa dia adalah sisa-sisa daripada antek penjajah Belanda ya. Jadi memang harus dibersihkan di Nusantara. Oke, saya kira demikian sahabat ya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Dan kita berharap masyarakat Indonesia semakin sadar bahwa mereka sesungguhnya ini bukanlah zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan zuriat Rasulullah lagi kalau kurang ajar, maka tidak boleh dia mendapatkan penghargaan. Sebagaimana Tuhan sendiri mengatakan di dalam Al-Quran bahwa seseorang itu ukurannya adalah ketakwaan dan keilmuan. Saya kira demikian sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.